Jadi amat cepat berinteraksi mau presentasi ya. Nah ini jalan nanti untuk supaya Kalau dampak bagi pengusaha lokal sendiri, kalau positifnya tentu positif. Jadi sebagai warga negara masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan nih ya, gitu karena kita penyangga ibu kota. Pastinya dampak positifnya begitu jelas dalam adanya pembangunan IKN ini di ibu kota negara, secara ekonomi, secara infrastruktur ya mulai dibangun seperti itu. Itu tuh dampak lah perekonomiannya tuh bangkit ya untuk di Kalimantan Timur khususnya kota Balikpapan sendiri, apalagi di Sepaku sana. Tapi yang sedikit kami sebagai pelaku usaha kota Balikpapan ini maupun teman-teman yang lain itu selalu berdiskusi tentang bagaimana pelaku usaha ini hanya kurang lebih 10% saja lah yang terlibat. Karena kenapa? Karena itu tadi, satu, kita ngerasa pembangunan itu tidak begitu transparan untuk pelaku usaha sendiri lokal, sesuai dengan keputusan presiden yang mengatakan harus 70% atau 60% itu pelaku lokal yang diberdayakan dulu baru masuk pelaku usaha luar, karena kalau tidak kemampuan pelaku usaha lokal. Tapi kan implementasi perjalanan kan tidak seperti itu sesuai harapan kita. Karena kenapa? Pengusaha lokal ini tahulah budgetingnya mereka. Yang besar-besar itu bisa dihitung pengusaha lokal seperti itu. Apalagi kan kami datangnya dari daerah ya gitu. Untuk bermain fighting dengan pengusaha luar tentunya pasti kalah gitu. Secara finance pasti kalah, dan begitu juga dengan pengalaman kan seperti itu. Tapi di sini kita membuat pelaku usaha itu kenapa harus dilibatkan bolak-balik juga, sampai pelaku usaha tuh bolak-balik yang diomongin itu. Apalagi kemarin juga saya dengar waktu ada pertemuan juga Ketum Kaltim Kadin juga Ibu Dona Paruk mengatakan tolong kami juga diikut sertakan. Berarti kan selama pembangunan yang sudah sekian persen, apalagi ini mau 17, ini berarti kan udah jelas bahwasannya pelaku usaha itu tidak banyak terlibat dalam pembangunan IKN ini. Kenapa tidak? Karena satu tadi, sistem mekanismenya di sana juga masih belum jelas, aturannya belum jelas. Udah gitu pembayarannya suka sekali, yang itu membuat pelaku usaha itu nggak mampu mengikuti dengan trik-trik di dalam. Karena apa? Pembayaran kalau kita pelaku usaha budgetnya juga apalagi pakai uang bank untuk sampai 6-7 bulan apalagi setahun. Bahkan kemarin ada yang ketemu saya itu salah satu BUMN juga membayar hampir 2 tahun 6,8 nggak dibayar, ya mundur, hancur, bangkrut. Nah bagaimana pelaku usaha mau mensupport, mau terlibat? Pastinya semua nggak akan berani untuk terlibat dalam pembangunan IKN ini. Nah seperti itu yang kami alamin sebagai pelaku usaha lokal yang selama ini sebenarnya ini nih harus terungkap gitu loh, supaya tahu Bapak Presiden, supaya tahu PUPR, supaya tahu semuanya pelaku usaha tuh kalau bisa tuh pembangunan apa nih dibuka nih gelar nih pelaku usaha, kecuali pelaku usaha sendiri itu tidak mampu. Nah sistemnya kan kemarin seperti ini, setiap apapun yang mau dibangun itu pelaku usaha lokal yang maju di depan, walaupun nanti pelaku luar atau nasional yang akan membackup, karena secara mungkin pengalaman, finance mereka tuh lebih, tapi tetap yang maju itu adalah pelaku usaha lokalnya. Tapi itu nggak berjalan semestinya. Bahkan minat kami sebagai pelaku usaha lokal aja untuk main di KN nggak ada. Karena kenapa? Karena terlalu ribet. Jangankan yang mau memasukin seperti batu, infrastruktur, alat-alat yang dipentingkan untuk pembangunan negara itu apalagi yang model material raksasa, nggak akan mampu lah kalau dari awal aja pelaku usaha itu udah digelar bayaran sekian, masukin harus begini. Tapi saya apresiasi karena pemerintah sendiri juga kalau dalam regulasi itu apalagi perizinan itu sangat dipermudah, tapi sistem pembayaran, sistem perlakuannya tuh belum begitu betul-betul belum terasa di kami di pelaku usaha lokal. Seperti itu sih harapan pelaku usaha. Saya ya mewakilin, mungkin teman-teman juga sama ya pemikirannya, karena ini proyek jangka panjang. Kami sebagai pengusaha itu memohon sekali kepada Presiden untuk jeli melibatkan pelaku usaha lokal, dan rule dan sistem pembangunan negara ini jelas supaya kami pelaku usaha itu tahu dan dilibatkan. Apalagi ya tentunya juga kami berharap juga dengan presiden baru, karena estafetnya kan presiden baru nih nanti, Bapak Prabowo juga harus ditekankan dengan adanya ini. Jangan membangun sistem negara itu sistem serampangan dan tidak punya sistem, sehingga pelaku usaha pun bingung yang mana mau ditemuin, karena kita nggak tahu nih mana koordinator utama yang harus, misalnya nih project ini tuh kita nggak tahu, karena semua
di dalam itu terlibat bermain, bahkan yang di dalamnya juga bermain juga. Nah ini Bapak Presiden Pak Jokowi, apalagi nanti Bapak Presiden Prabowo juga, tolong Pak, ini juga pelaku usaha ini tolonglah dikasih rule yang benar untuk kami tahu sistem pembangunan negara ini, supaya pelaku usaha lokal ini benar-benar terasa manisnya pembangunan ini dan sejarah bagi kami pelaku usaha, dan kami akan bercerita kepada anak cucu kami bahwasanya kami juga terlibat dengan adanya perlakuan pemerintah terhadap kami mengakomodir dengan jelas dalam pembangunan ini. Jadi kami merasa bangga kalau kami juga dilibatkan dengan jelas sistem dan rule yang benar bagaimana cara sistem pembangunan. Itu aja mungkin harapan saya dan juga teman-teman, agar Bapak Presiden sekarang nanti Pak Jokowi, yang terima kasih yang juga sudah memberi anugerah buat Kota Kaltim, dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Prabowo. Mudahan ini yang kami harapkan ini dapat didengar oleh Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Presiden yang akan melanjutkan pembangunan IKN ini. Itu ya mungkin. Dengan siapa Kak? Saya dengan Ibu Sinta Nopianti. Kebetulan juga saya di sini Wakil Ketua Kadin Kota Balikpapan, dan saya juga salah satu ketua organisasi yang ada di Kota Balikpapan. Mewakilin pemberdayaan perempuan, karena perempuan ini banyak nih, emak-emak ini juga di Kota Balikpapan cerdas-cerdas loh, banyak mereka punya usaha. Yang itu yang harus kita perjuangkan supaya benar-benar terasa nih pembangunan. Ibu-ibu ini juga merasa, oh iya, karena tentunya kenapa ke depan ini jangka panjang kami juga pengen SDM ini juga SDM yang unggulan. Walaupun ibu-ibu ya kami juga tidak mau tertinggal, karena ke depannya kalau kami juga tidak diakomodir atau kami bisa bersaing, karena bersaing itu ketika kita sudah terlibat di dalam dan kita melaksanakan itu persaingan. Tapi kalau persaingan itu belum pernah melaksanakan, tentu tidak tahu. Dan yang tadinya merasa tidak berani, ketika dia udah dilibatkan pasti akan keberanian timbul. Tapi ketika dia tidak pernah dilibatkan, udah dia takut, tidak pernah dilibatkan, dia tambah takut, tidak akan terjadi apa-apa, dan SDM-nya juga tidak akan maju, nanti tertinggal terus dengan menengah ke bawah, dalam arti kalau udah di tingkat menengah ke atas saja sulit, apalagi menengah ke bawah dong. Itu kan udah menjadi barometer. Itu saja intinya. Kalau yang besar aja ngerasa nggak berminat karena sistem pembayaran dan lain-lainnya di dalam begitu merasa tidak nyaman, ya pastinya yang menengah ke bawah dia akan tambah tidak berani untuk ikut bermain untuk mensupport pembangunan IKN. 17 subuh ya Pak ya. Itu adalah acara renungan